Oke, halo semuanya. Kembali lagi dan saya pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis service pada sistem P2P lending, yaitu salah satu inovasi fintech paling populer di Indonesia. P2P lending atau peer-to-peer lending pada dasarnya adalah layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui platform digital. Nah, nanti di akhir video, sekitar 3 menit terakhir lah ya, saya juga akan membahas nih contoh studi kasus platform peer-to-peer, yaitu platform layanan Amartafin, untuk memperjelas bagaimana servis ini diterapkan secara nyata. Nah, peer-to-peer lending ini adalah sistem layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi yang menghubungkan lender atau pemberi pinjaman, dan juga borrower atau peminjam tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, platform P2P lending menyediakan sistem untuk melakukan komunikasi, melakukan analisis kelayakan pinjaman, memfasilitasi proses transfer dana, monitoring pembayaran, pelaporan transparan. Nah, peer-to-peer lending ini banyak digunakan untuk modal usaha UMKM, pinjaman produktif, pinjaman konsumtif atau pendidikan kesehatan dan lain-lain, dan pembiayaan individu. Nah, di Indonesia, layanan ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, cara kerja P2P lending ini biasanya seperti borrower mengajukan pinjaman nih, melengkapi data diri, terus kebutuhan dana, tujuan pinjaman, dan dokumen. Kedua, analisis dan verifikasi oleh platform, meliputi penilaian risiko, nilai kredit, skor keuangan, dan kelayakan. Nah, tiga, kampanye pinjaman dipublikasikan. Lender bisa melihat profil risiko peminjam. Keempat, lender memberikan pendanaan nih, bisa satu lender atau kumpulan lender. Nah, 5, dana dicarikan kepada borrower. Nah, borrower membayar cicilan tiap bulan. Terakhir itu lender menerima pengembalian pokok plus bunga. Nah, kita masuk nih ke bagian inti, yaitu analisis service atau analisis layanan P2P lending. Nah, penyediaan layanan P2P lending ini memiliki tugas, yaitu menyediakan platform digital, melakukan verifikasi identitas pengguna, menilai risiko peminjam, mengatur pendanaan, menyediakan sistem keamanan, menyediakan layanan customer service, membuat laporan perkembangan pinjaman. Platform ini tidak boleh ikut menyalurkan dana sendiri. Mereka hanya sebagai fasilitator. Oke. Nah, ada dua penerima layanan nih. Yang pertama itu ada peminjam atau borrower. Nah, penerima layanan itu akses untuk mendapatkan modal lebih cepat, persyaratan yang lebih mudah dibanding bank, proses digital tanpa tatap muka, keputusan pencairan dana lebih cepat. Yang kedua, pemberi pinjaman atau bisa disebut lender. Nah, ini layanannya akses untuk menanamkan dana, informasi risiko, bunga, dan skor borrower, fitur monitoring pengembalian, laporan keuntungan, keamanan transaksi. Nah, ketiga itu service proses atau proses layanan ya. Ini alur layanan dalam analisis service ini registrasi atau KIC, verifikasi identitas. Nah, terus pengajuan pinjaman, penilaian risiko, publikasi pinjaman, pendanaan oleh lender, pencairan pembayaran cicilan, layanan reminder, pelaporan, dan dashboard. Nah, terus ada teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan platform P2P lending ini biasanya menggunakan machine learning untuk credit scoring, sistem keamanan enkripsi, big data untuk analisis risiko, payment gateway otomasi. Nah, dashboard pemantauan untuk lender. Nah, semua fitur ini dirancang untuk mempercepat proses, meminimalisir resiko,
meningkatkan transparansi ya, teman-teman. Nah, lanjut ada keamanan dan regulasi. Nah, sistem P2P lending ini diwajibkan oleh OJK untuk menerapkan sertifikasi ISO sekitar 27001. Nah, manajemen risiko, terus anti fraud system. Nah, penyimpanan data di server lokal, habis itu kebijakan perlindungan konsumen. Nah, setiap platform harus memiliki legalitas nih, terdaftar dan diawasi OJK, memiliki dana penyertaan minimal, dan sistem TI yang diuji berkala. Nah, lanjut ada kelebihan dan kekurangan peer-to-peer lending. Nah, kelebihan ini proses cepat dan mudah. Nah, bantu UMKM berkembang. Lender lender mendapatkan bunga lebih tinggi, tidak memerlukan jaminan, transparan dan transparansi data. Kekurangannya itu resiko gagal bayar. Nah, tidak semua borrower jujur, juga lender harus memahami nih tingkat resikonya. Juga tidak dijamin oleh LPS, dan perlu platform yang benar-benar terawasi ya. Oke, sekian pembahasan tentang P2P lending ya teman-teman. Nah, lanjut saja kita ke platformnya itu platform Amartafin. Oke. Oke. Di sini saya sudah jadi aplikasinya itu Amartafin ya. Nah, Amartafin ini bisa kalian download di App Store maupun Play Store ya teman-teman ya. Oke. Jadi Amartafin ini adalah salah satu contoh platform peer-to-peer lending di Indonesia yang fokus menyediakan pendanaan bagi segmen usaha mikro dan UMKM. Nah, karakteristik utamanya ini itu menghubungkan lender dengan peminjaman produktif, memberikan laporan mingguan atau bulanan, menyediakan skor risiko peminjam, memiliki sistem verifikasi berlaku yang ketat, menyediakan platform berbasis aplikasi. Nah, Marif ini memposisikan dirinya sebagai layanan nih, inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, eh, dari proses layanan Marif ini nih, itu alurnya itu berawal mendaftar melalui aplikasi dan mengajukan pinjaman. Nah, lalu tim Amartaf ini melakukan survei nih lapangan untuk memverifikasi usaha. Terus berawal diberikan scoring resiko atau A, B, C dan sebagainya. Terus kampanye pinjaman ditawarkan kepada lender. Nah, lender memilih pendanaan sesuai resiko dan imbal hasil. Nah, lalu dana dicairkan dan digunakan untuk usaha. Nah, dapat membayar cicilan mingguan atau bulanan. Nah, lender menerima pokok atau plus imbal hasil secara berkala. Nah, fitur yang ditawarkan dari Amartaf ini yaitu dashboard portofolio, terus ada manajemen risiko otomatis, laporan pengguna dana, notifikasi pembayaran. Uh, Analisis service Amartaf ini dari si layanan itu yang pertama untuk berawal. Nah, itu bantuan modal usaha, proses mudah dan cepat, tidak perlu jaminan fisik, verifikasi langsung ke lapangan. Nah, untuk lender itu pilihan pendanaan sesuai rating risiko. Nah, return lebih tinggi dibanding deposit atau bank. Nah, transparansi kondisi borrower, terus dashboard lengkap untuk memantau pendanaan. Tantangannya itu risiko gagal bayar tetap ada. Lender perlu diversifikasi dana. Nah, terus keterlambatan pembayaran bisa terjadi. Nah, juga membutuhkan kepercayaan yang tinggi ya. Nah, oke. Ini saya sudah berada di aplikasi Amartaf ini. Nah, bisa kita lihat nih menu tampilan awal. Sini bisa menampilkan jumlah saldo kita. Nah, di sini juga ada bisa isi wallet. Terus ada listrik, pulsa. Nah, terus juga bisa beli paket data. Nah, dan sini juga bisa bayar air ya. Selain air terus ada BPJS. Nah, sini juga ada top up game, sedang ansuran, bayar internet dan kabel juga ada zakat dan sedekah ya. Nah, di sini ada apa iklan ya, iklan nih
penawaran khusus untuk anak Tafin, terus ada tanya jawab tentang anak Tafin. Nah, misalnya kita isi saldo di anak Tafin nih. Nah, misalnya kita pilih BRI. Nah, ini kalian di sini juga ada nih cara isi kodnya dari Brimo, kasih apa langkah-langkahnya dari banking, ATM ada. Nah, terus ini juga ada dari rental outlet ya. Ada Alfamart, ada Indomaret, ada Agent Amaret Starling. Nah, dari e-wallet juga bisa nih, dari Dana, terus ada ShopeePay. Nah, sini ada pinjaman nih. Nah, ini ada dokumen. Nah, ini belum ada dokumen pinjaman. Oh, jadi misal kita ada pinjaman, nah ini bakal muncul nih dokumennya di sini. Terus ini bisa scan, ya. Nah, di ini saya belum upgrade ya ke apa? Ke pocket yang ke premiumnya. Karena saya juga baru menurut juga baru mengetahui tentang apa aplikasi hemat Rafid ini ya, teman-teman. Oke, sini ada transaksinya juga. Kalian bisa pilih bulannya, terus juga ada statusnya, terus ada pilihannya lah. Nah, sini profilnya. Oke, mungkin segitu ya dari aplikasi hemat Rafid ini. Nah, jadi dengan memahami sistem peer-to-peer lending dan contoh endurance-nya seperti Amartafin, nah kita dapat melihat nih bagaimana fintech membantu memperluas akses pendanaan dan membuka peluang investasi baru. Nah, peer-to-peer lending ini memberi manfaat besar, namun tetap harus dilakukan nih dengan pemahaman risiko dan pemilihan platform yang tepat. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.